Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai apa ciri-ciri orang yang mengalami sakit jiwa, gangguan jiwa, yang jiwanya tertekan, yang jiwanya merasa ada masalah, jiwanya sedih, jiwanya tiba-tiba bisa bahagia sendiri, sedih sendiri, takut, murung, malu, pemalu loh teman-teman, juga itu sakit jiwa. Walaupun jadi sakit jiwa bisa minor, bisa mayor, bisa banyak, bisa sedikit skalanya. Ini berdasar pengalaman saya juga mengalami pergolakan hidup dari kecil sampai semakin besar, dan saya memperhatikan teman-teman juga, memperhatikan cerita-cerita orang juga. Jadi teman-teman, sakit jiwa itu bisa menyerang siapapun, bisa menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Dan hebatnya orang yang bisa survive dari sakit jiwa itu memang merasakan. Ya bayangin, ya kita tiba-tiba bisa sakit kan, sakit padahal kita lagi merasa badan kita kuat. Itu contohnya ya. Kita jadi merasakan sulit, hidup itu sulit gitu kan. Itu bisa jadi sakit jiwa juga, minor, sedikit kecil, tapi bisa sakit jiwa juga loh teman-teman. Kita lagi nggak ada uang, itu bisa sakit jiwa juga. Kita nggak ada penghasilan, pemasukan, kita lagi keinginan kita nggak tercapai, kita misalnya dijauhin oleh teman-teman kita, kita lagi susah apapun itu. Jadi kita nggak intinya kita tidak bisa mendapatkan atau belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bisa sakit jiwa. Kemudian cirinya tuh banyak. Dan kemudian tuh orang-orang, anak-anak misalnya yang dibully, seseorang yang dibully oleh teman-temannya, oleh rekan-rekannya, oleh juga di jalanan, misalnya orang menderita, mengalami takut, mengalami khawatir, mengalami dijahati di jalan, di luar, tuh banyak faktornya. Kemudian seorang yang ketakutan di perjalanan karena ada copet, ada jambret, ada penjahat, itu sakit jiwa juga teman-teman, bisa menyebabkan sakit jiwa. Dan ya begitu teman-teman, sakit jiwa itu kompleks sekali cakupannya. Tinggal kalau parah ya berbahaya banget. Kalau masih minor, masih kecil, harusnya diobatin, diperbaiki. Kalau misalnya makin besar nggak terdeteksi, ya itu berabe. Biasanya orang sakit jiwanya terganggu, biasanya banyak masalah yang belum terselesaikan, atau masalah yang terselesaikannya berlarut-larut. Kecuali seseorang kuat banget mentalnya, misalnya dia jadi mudah lupa pun itu juga bisa sakit jiwa, sakit mental. Dia karena sudah terlalu banyak yang dipikirkan, dia jadi udah nggak mau nginget, forget it. Tapi kan orang lihatnya jadi sebel. Misalnya sudah diajarin sesuatu, dia lupa. Sudah dibilangi sesuatu, dia lupa. Nyebelin kan kayak gitu kan. Orang jadi marah juga. Atau enggak dianggap makanya itu pintar-pintaran orang, tergantung pengalaman hidup, tergantung seseorang tuh mau dididik mendapat hal-hal yang asupannya positif dari rohaninya. Jadi itu rohani penting, rohani penting untuk menguatkan seseorang dekat sama Tuhan kan, kayak gitu. Kemudian apalagi ya, cara sembuhinnya itu harus dibangkitkan kesadaran dari diri sendiri kan. Kemudian permasalahannya harus terselesaikan. Untuk permasalahan yang belum terselesaikan, harus cari cara penyelesaian tuh bagaimana. Nggak mesti itu harus selesai, mungkin itu menjadi gagal atau menjadi pelajaran. Jadi banyak, dan intinya nggak boleh menyesalkan apa yang telah terjadi. Misalnya telah terjadi,
Dan misalnya dia mengalami kerugian, bisa jadi sakit kan orang. Misalnya itu kerugian yang nggak bisa dibalikin atau bagaimana, atau nggak harus diusahain dulu. Kalau nggak bisa dibalikin jadi pelajaran, anggap saja bayar sekolah. Biar sekolah kan juga nggak murah gitu. Jadi intinya harus ada kesadaran dari keluarga, dari orang tua, diri sendiri. Orang semakin besar dari kecil, makin besar. Seorang hebat, seorang yang luar biasa pasti mengalami banyak persoalan dalam hidupnya dan dia harus bisa menyelesaikan. Sewaktu proses penyelesaian, belum tuh orang bisa langsung bisa beres. Itu yang pergolakan itu yang luar biasa membentuk seseorang. Makanya kita syukuri posisi kita sekarang, teman-teman. Apalagi yang saya mau share, termasuk itu juga misalnya orang terlalu rakus jadi kegemukan. Orang rakus, orang banyak makan jadi sakit, jadi badan overweight. Itu kan juga penyakit, itu juga sakit apapun itu. Kemudian saking pemalunya seseorang nggak bisa berteman dengan baik, jadi serba nggak enak, jadi seperti minder banget. Saya ngalamin loh waktu kecil. Saya itu juga takut, maksudnya takutnya itu gimana ya, malu misalnya, malu ketemu orang, malu saat harus tampil. Tapi pengalaman hidup membentuk saya pun untuk menjadi semakin kuat, menjadi berani, nothing tulus, lepasin berbicara gitu. Jadi ya, faktor keluarga penting, tapi kitanya juga harus bisa berpikir. Misalnya kita susah, kita sulit berbicara, kita pikir penyebabnya apa. Kemudian kalau misalnya kita mau bisa selesaikan secara baik, atau kita nggak bisa selesaikan secara baik, harus pakai rada yang frontal atau gimana ya, bukannya kita, yang penting hati kita itu jangan mau jahat, teman-teman. Hati kita mau beres, mau baik, walaupun tantangannya berat, harus melalui misalnya berantem atau itu, tapi yang penting kita udah cukup. Habis berantem misalnya sudah cukup, jangan dendam, jadi mengampuni, jangan dendam, jadi mau memperbaiki hubungan berikutnya. Yang salah orang sudah berantem tetap dendam, itu feedbacknya jelek ke badan, ke diri kita. Itu intinya. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman yang kita rasakan, masalah apapun yang kita rasakan, kita bersyukur, kita usahain cari penyelesaian. Apa yang tidak bisa diselesaikan ya, kita jangan membuat kita nggak enak, jangan membuat kita jangan menyesalkan, intinya deh kata-katanya ya. Kita jangan menyesalkan kerugian yang telah kita terjadi, bencana yang kita telah terjadi, karena ya itu, sebelumnya saya pernah bercerita, hidup berputar, semua juga akan sia-sia nantinya. Dianggap aja pelajaran berharga, tapi kita terus memperbaiki hingga kita makin sukses, makin berhasil. Udah gitu kita jangan jahat lagi sama orang, jangan jahat, kita terus baik, jadi kitanya tuh bisa selamat hidup di dunia dan nanti setelah kita harus pergi dari dunia. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.